Hello Enjoiner, bertemu lagi bersama saya Pahmi yang sangat meresahkan. Kali ini Sobat Senja akan membahas sebuah film yang tentunya sangat menarik yang berjudul All of Us Are Dead, yang menceritakan sekelompok siswa yang terjebak di sekolah selama wabah zombie. Alhasil para siswa harus mati-matian melarikan diri dari sekolah agar mereka tidak berubah menjadi zombie. Penasaran? Ayo kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan adanya salah satu orang yang ingin bunuh diri. Namun beberapa orang itu malah membuli dan menghajarnya. Orang yang dibuli itu bernama Jinsu. Jinsu mulai berubah menjadi zombie, namun mereka tidak menyadari. Jinsu dilempar ke bawah gedung oleh para pembuli, hingga ia pun dibawa ke rumah sakit. Tak lama kemudian, datang seorang pria, ia bernama Lee, yaitu orang tua Jinsu. Jinsu hanya bisa meminta maaf kepada Lee bahwa ia tidak bisa melawan berandalan itu. Dan Jinsu berjanji akan membunuh mereka semua. Jinsu pun berubah kembali menjadi zombie, sehingga ayahnya pun terpaksa harus membunuhnya. Lalu Lee memasukkan Jinsu ke dalam koper. Namun ternyata Jinsu masih hidup. Lalu kita berpindah ke sekolah Hyosan, di mana mereka sedang berkegiatan sekolah seperti biasanya. Lalu ada salah satu siswa yang baru bangun dari tidurnya. Ia bernama Hyeonju. Hyeon mendengar suara berisik di sebuah lab science. Ia pun menghampirinya, dan ternyata suara itu berasal dari sebuah benda. Hyeon mencoba membuka benda itu, yang di dalamnya terdapat seekor hamster. Akan tetapi, hamster itu sangat agresif yang menyebabkan Hyeon tergigit. Tak lama kemudian datang Pali, dan ia melihat bahwa hamster itu baru saja menggigit Hyeon, sehingga Pali harus menculik Hyeon. Akhirnya sekolah pulang, di mana ada beberapa siswa yang akan pergi ke sebuah restoran. Mereka bernama Gyeongsu, Cheongsan, Onjo, dan juga Isak. Ternyata restoran ayam goreng itu milik ibunya Cheongsan. Mereka pun menikmati makanannya yang diberikan oleh ibunya Cheongsan secara gratis. Lalu Isak menceritakan guru sains, yaitu Pali, bahwa bau badannya seperti bau mayat. Dan berperilaku aneh setelah anaknya menghilang, karena anaknya yang sering dibully. Pali adalah seorang guru yang paling jenius dan juga pintar. Akhirnya mereka pulang, di mana Cheongsan sangat dekat sekali dengan Onjo. Malam harinya di SMA Hyosan, Hyeon kembali sadar di mana ia sudah terikat di ruangan lab science. Keesokan paginya, Onjo sarapan pagi dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemadam kebakaran. Ternyata apartemen Cheongsan dan juga Onjo saling bersebelahan. Setiap harinya mereka berdua selalu berangkat sekolah bersamaan. Karena jam sekolah akan segera masuk, mereka dengan terburu-buru. Namun Onjo tertangkap oleh guru BK karena kesiangan. Lalu ada seorang pria, ia bernama Suhyok. Ia mendengar sebuah tangisan di sebuah gedung kosong. Dan ternyata itu adalah anak berandalan yang membuli Jinsu, di mana mereka sedang melakukan pembulian dan juga pelecehan terhadap seorang perempuan. Karena anak berandalan itu tidak mau bertanggung jawab atas kematian Jinsu. Lalu ada satu orang siswa yang merekamnya.
Tak lama kemudian datang Suhyok dan menyuruh mereka untuk melepaskannya. Lalu salah satu berandalan itu mengancam bahwa videonya akan disebarluaskan melalui Facebook dan juga akan mengirim kepada ibunya. Sehingga mereka berdua tidak bisa pergi karena takut dengan ancaman itu. Akhirnya Suhyok pergi dan bertemu dengan Onjo. Lalu Onjo mengajaknya untuk bertemu setelah makan siang. Akhirnya pelajaran akan dimulai. Namun sebelum itu para siswa harus mengumpulkan semua HP-nya sebelum pelajaran dimulai. Dan guru itu bernama Guru Pak, di mana Guru Pak memberitahu siswanya bahwa Hyeon menghilang. Dan temannya terakhir melihat Hyeon di ruangan lab science. Setelah istirahat, Bupak menemui Pali dan menanyakan keberadaan Hyeon, bahwa Hyeon sudah 1 hari menghilang. Namun Pali ia tidak mengaku bahwa Hyeon berada di labnya. Akhirnya Pali kembali masuk ke labnya, di mana ia langsung menyuntikkan obat untuk memperlambat infeksinya. Dan Hyeon meminta agar Pali menyelamatkannya. Akan tetapi Hyeon tetap tidak akan selamat. Sedangkan si anak berandalan selalu melecehkan si wanita yang diancamnya saat pelajaran Pali. Shin berpindah kepada Hyeon di mana ia terlepas dari ikatannya. Semua murid sedang belajar di mana Hesu meminta izin ke toilet. Tak lama kemudian datang Hyeon dan memberitahu Bupak bahwa Pali telah mengurung dan mengikatnya di lab. Suhyok langsung membawa Hyeon ke UKS. Begitu juga dengan Hesu yang kesakitan di perutnya. Namun Hyeon lebih diutamakan sehingga Hesu pun pulang. Lalu Bupak menghubungi panggilan darurat karena kondisi Hyeon yang semakin memburuk. Dan Hyeon ia akan membunuh mereka semua. Sehingga semua siswa membicarakan Pali, bahwa Pali terus mengincar murid yang telah membunuh anaknya. Tak lama kemudian datang Isak dan memberitahu teman-temannya bahwa Hyeon menggigit dan baunya sama seperti Pali. Cheongsan pergi ke UKS, namun Hyeon telah dibawa ke ambulan. Para siswa pun kembali. Lalu Onjo memberikannya sebuah kartu nama kepada Suhyok, bahwa Onjo mengajaknya untuk pacaran. Namun datang Cheongsan sehingga Onjo pun pergi. Pali kembali ke labnya dan mendapatkan Hyeon sudah tidak ada. Datanglah Bupak bersama Pakang dan Pali menyuruh Bupak untuk tidak membawa Hyeon ke rumah sakit karena Hyeon harus dikarantina. Dan Bupak sudah melaporkan masalah ini kepada polisi, hingga polisi pun datang dan langsung membawa Pali. Sedangkan perawat di UKS ia tergigit oleh Hyeon, yang menyebabkan virus itu langsung menyebar dan ia berubah menjadi zombie. Waktu sudah istirahat, di mana semua siswa makan siang. Onjo memberitahu Isak bahwa Onjo telah menyatakan perasaannya kepada Suhyok, dan Suhyok belum menjawab apapun. Sedangkan Suhyok ia mengajak si ketua kelas untuk menjenguk Hyeon. Namun si ketua kelas itu bersifat cuek. Shin pun berpindah kepada murid berandalan, di mana ia melihat perawat UKS berperilaku aneh dan langsung menggigit temannya dan juga siswa lain, sehingga kekacauan pun dimulai.
Scene berpindah kepada Eunji, di mana ia sudah depresi dan akan bunuh diri akibat murid-murid yang melecehkannya karena ia takut videonya akan disebarluaskan. Tak lama kemudian datang temannya Eunji dan temannya memohon agar Eunji tidak melakukan bunuh diri. Namun Eunji menyuruhnya untuk pergi. Dan Eunji malah melihat beberapa siswa dimakan oleh siswa lainnya. Begitu juga dengan Suhyok, di mana ia menyelamatkan si ketua kelas. Sedangkan Isak, ia lebih mendukung Onjo bersama Cheongsan. Namun Onjo tidak menyukainya. Lalu Onjo memberitahu Cheongsan bahwa ia menyukai Suhyok. Sehingga Cheongsan kecewa kepada Onjo. Namun tak lama kemudian para siswa berlarian karena zombie-zombie mengejarnya, yang membuat Onjo hampir tergigit. Namun Cheongsan berhasil menyelamatkannya dan membawa Onjo ke tempat yang lebih aman. Lalu Cheongsan menyuruh Onjo untuk naik ke luar jendela. Semua siswa banyak yang tergigit dan kekacauan semakin parah. Onjo dan Cheongsan berhasil keluar. Namun kondisi di luar sama saja dan semakin parah. Dan mereka berdua memutuskan untuk kembali masuk ke sekolah. Cheongsan hampir saja tergigit, namun Onjo menyelamatkannya. Mereka berdua pun berhasil masuk ke kelasnya dan bertemu dengan teman-temannya. Cheongsan memberitahu mereka bahwa kondisi di luar sangat parah. Geongsu menjaga pintu itu agar zombie tidak masuk. Tak lama kemudian datang Suhyok dengan si ketua kelas melalui jendela bahwa zombie sudah di mana-mana. Shin pun berpindah kepada Pali, di mana ia diinterogasi oleh polisi. Dan polisi itu lebih tahu bahwa anaknya tidak menghilang. Dan Pali membuat sebuah virus baru melalui tikus untuk membuat anaknya menjadi lebih kuat dan bisa melawan para pembuli. Dan Pali juga memberikannya sebuah obat untuk membuat anaknya sadar kembali. Sedangkan Hyeon, ia tersadar kembali dan menggigit para dokter di rumah sakit. Kita beralih kepada atlet pemanah sekolah Hyosan, di mana mereka menuju ke sekolah. Akan tetapi mereka melihat para murid menggila. Cheongsan dan teman-temannya melakukan panggilan darurat kepada polisi bahwa di SMA Hyosan banyak sekali zombie dan mereka sudah menyerang dan juga menggigit para siswa lain. Namun polisi itu tidak mempercayainya. Tak lama kemudian, polisi banyak sekali mendapat sebuah panggilan darurat dengan kasus yang sama, sehingga polisi itu pun bersiap. Lalu Onjo memanggil pemadam kebakaran bahwa di SMA Hyosan terjadi kebakaran, sehingga para pemadam termasuk ayahnya berangkat. Dan Onjo sudah mencoba menghubungi polisi lagi, namun tidak ada jawaban. Lalu Naeon menyalahkan si ketua kelas bahwa ia harus melakukan sesuatu di saat situasi seperti ini, yang membuat si ketua kelas marah. Dan Naeon juga sering mengejek Geongsu. Tak lama kemudian datang Pak Kang bahwa ia mengaku tidak tergigit dan menyuruh para siswa untuk menutup pintu dengan kursi dan juga meja. Lalu Isak melihat tangan Pak Kang tergigit yang membuat para siswa menjadi ketakutan. Namun Pak Kang terus membela dirinya. Semua siswa menyuruh Pak Kang untuk keluar.
Tak lama kemudian, virusnya sudah mulai bereaksi, di mana Pakang langsung menggigit Minji, yang membuat Daesu sedih. Tidak butuh waktu lama, Miji pun berubah. Lalu para siswa membuka kembali pintu dan keluar untuk mencari tempat yang lebih aman. Namun bukannya aman, di luar menjadi semakin parah, yang membuat mereka harus melawan para zombie untuk bertahan hidup. Mereka pun menuju ke lab science. Namun di atas mereka sudah terkepung dan pintu lab terkunci. Lalu Onjo mengambil sebuah saluran air untuk merusak kuncinya. Sehingga pintu pun terbuka dan mereka dengan cepat masuk ke dalam. Dan Onjo, ia tidak sengaja menjatuhkan HP-nya. Akhirnya mereka semua menutupi jendela dengan meja karena para zombie mencoba masuk ke dalam. Naeon meminta Onjo untuk menghubungi polisi, akan tetapi HP-nya jatuh, yang membuat Naeon marah. Dan Naeon selalu menyalahkan Gyeongsu, yang membuat Gyeongsu kesal. Lalu Onjo tidak melihat Suhyok, sehingga Onjo pun menanyakan kepada Cheongsan. Cheongsan pun menjawab bahwa ia tidak mengetahui di mana Suhyok. Sedangkan Enji, ia hanya bisa melihat para siswa tewas dan berubah menjadi zombie. Shin berpindah kepada si berandal yang bernama Gwi Yongnam. Ia masih bersembunyi di dapur sekolah. Dan siswa lainnya bersembunyi di toilet, yaitu Mijin, John Seong, dan juga Halim. Akan tetapi, Halim mengalami pusing dan terdengar oleh Mijin. Sehingga Mijin menyuruhnya untuk membukakan pintu toilet. Mijin juga melihat Halim sudah tergigit. Halim pun mulai bereaksi, dan Mijin harus membunuh Halim. Halim pun berubah menjadi zombie. Mijin bersiap untuk membunuh Halim, akan tetapi Halim sangat kuat. Tak lama kemudian, panah pun menembus lehernya dan langsung mati. Ternyata itu adalah para atlet. Lalu mereka mendengar suara bupak bahwa para murid harus mencari tempat yang aman dan bersembunyi sebelum polisi datang. Karena seluruh penjuru sekolah sudah dipenuhi oleh zombie. Sedangkan regu penyelamat sebentar lagi akan tiba. Dan regu tim penyelamat satu, yaitu ayahnya Onjo, sedang menuju gedung pemerintah. Sedangkan tim penyelamat 2 menuju SMA Hyosan. Akhirnya regu penyelamat satu sudah tiba dan mulai memasuki gedung. Sedangkan Onjo, ia masih memikirkan Suhyok. Isak pun memberitahunya bahwa Suhyok akan baik-baik saja. Namun Cheongsan menjadi aneh. Onjo pun merasakan tangannya Isak dingin dan Isak mengeluarkan darah di hidungnya. Dan ternyata Isak terkena gigitan dan Isak mulai berubah dan menyerang. Sehingga Cheongsan harus mengeluarkannya. Sehingga Isak pun terhempas keluar sekolah. Akan tetapi Onjo menyelamatkannya. Dengan terpaksa Cheongsan harus memisahkan Isak dengan Onjo. Onjo pun menangis karena Isak adalah teman terbaiknya. Lalu kita berpindah kepada Suhyok. Ia terjebak di ruang seni. Lalu Cheongsan pun menyuruh mereka untuk keluar. Akan tetapi para zombie akan memasuki lab. Cheongsan memiliki sebuah ide dengan menggunakan tali. Cheongsan mencoba mengambil tali itu dengan sangat berhati-hati. Namun tali itu terus menjauh karena terbawa oleh zombie. Hingga ia pun mencoba dengan menggunakan bantuan sebuah tangan palsu untuk mengambil talinya. Akhirnya tak butuh lama Cheongsan berhasil meraihnya. Cheongsan dan juga teman-temannya langsung membuat simpul selang-seling untuk mereka turun.
Cheongsan menyuruh Gyeongsu untuk turun lebih dahulu. Akhirnya Gyeongsu pun turun, dan Gyeongsu sangat beruntung ia bisa bertemu dengan Bu Park. Akhirnya semua siswa mulai diturunkan satu persatu. Dan si ketua kelas tidak lupa menuliskan sebuah surat di mading untuk Suhyok bahwa mereka menunggunya di ruang siaran. Hingga pada Onjo, di mana Onjo masih memikirkan Isak dan juga Suhyok. Namun Cheongsan menyuruh Onjo untuk sadar bahwa masih banyak orang yang masih berharga, yaitu ayahnya. Akhirnya Onjo tersadar dan langsung turun. Sedangkan Suhyok ia keluar dari ruang seni. Scene berpindah kepada Cheongsan di mana para zombie sudah menerobos pintu. Dan para zombie berhasil mendorong Cheongsan. Kita berpindah kepada Hisu. Ia melahirkan di sebuah toilet umum. Lalu ia pergi meninggalkan anaknya. Suhyok ia menemukan Cheongsan tergantung di sebuah tali. Suhyok mencoba menyelamatkannya. Sehingga mereka berdua pun selamat dan kembali bergabung dengan teman-temannya. Naeon ia selalu menghina Gyeongsu, yang membuat Gyeongsu selalu kesal kepadanya. Cheongsan memberitahu Bupak bahwa ia sudah menghubungi polisi dan regu penyelamat. Namun tak ada yang datang satupun. Akhirnya mereka menemukan sebuah komputer yang masih hidup, di mana komputer itu ia gunakan untuk mencari pertolongan. Scene berpindah kepada Hisu, di mana di kota Hyeon para zombie sudah memasuki kota. Hingga ia pun kembali mengambil anaknya yang baru ia lahirkan. Sedangkan Cheongsan dan teman-temannya dalam situasi kacau karena ada satu zombie yang mencoba masuk ke dalam. Cheongsan mencoba membunuhnya, namun zombie itu sangat kuat. Gyeongsu hendak membantu, namun ia terpukul oleh tongkat. Sehingga Gyeongsu memukul zombie itu dengan menggunakan CPU yang membuat zombie itu terjatuh ke bawah. Kita berpindah kepada ayahnya Onjo, di mana ia sudah berhasil mengevakuasi pemerintah. Sedangkan teman-temannya Cheongsan ia melihat hidung Gyeongsu mimisan dan luka pada tangannya. Akan tetapi Gyeongsu tidak terkena gigitan, dan goresan itu hanya terkena pada komputer, dan teman-temannya sangat percaya. Namun tidak bagi Naeon, di mana ia terus memprovokasi teman-temannya bahwa Gyeongsu terkena gigitan. Sehingga Ibu Park menyuruh Gyeongsu untuk tinggal di ruang rekaman selama 10 menit agar Naeon tidak selalu mencurigainya. Akhirnya Gyeongsu pun masuk ke ruang rekaman. Apakah Gyeongsu akan berubah atau tidak? Sedangkan Gwinam ia terus bersembunyi dan pada akhirnya ia pun harus keluar dan melawan zombie yang semakin berdatangan. Lalu Cheongsan mencoba menghibur Onjo karena Onjo masih bersedih kehilangan Isak. Shin pun berpindah kepada ibunya Cheongsan yang sedang merubah restorannya menjadi lebih baik. Tak lama kemudian, ibunya mendengar sebuah berita bahwa ada suatu virus yang berbahaya yang menyerang kota Hyosan. Hingga ibunya pun mencoba menelepon pihak sekolah, namun tidak ada jawaban sama sekali. Sehingga ibunya pun harus berangkat ke SMA Hyosan. Sedangkan ayahnya Onjo mendapat sebuah informasi bahwa tidak boleh melakukan kontak fisik dengan yang terkena gigitan.
Akan tetapi temannya terkena goresan sehingga temannya itu langsung bereaksi dan berubah menjadi zombie. Sehingga mereka dengan terpaksa harus mengikatnya. Scene berpindah kepada kota Hyosan, di mana para polisi sudah bersiap untuk menahan para zombie. Tak lama kemudian datang ibunya Cheongsan bahwa ia akan menjemput anaknya di sekolah. Namun para polisi menyuruhnya untuk kembali karena Hyosan sudah tidak aman. Akhirnya ibunya pun kembali. Di tengah perjalanan ibunya bertemu dengan Hesu dan menanyakan keberadaan Cheongsan. Namun Hesu mengabaikannya. Tak lama kemudian ibunya melihat para zombie berdatangan. Sedangkan Cheongsan ia menghibur Gyeongsu agar tidak kesepian. Dan Cheongsan menyuruh Gyeongsu untuk keluar karena waktunya sudah 30 menit. Namun Gyeongsu tidak mau keluar sehingga teman-temannya menyuruh Naeon untuk meminta maaf kepada Gyeongsu. Naeon pun masuk dan ia langsung mengeluarkan sapu tangannya dan langsung mengusapkannya kepada luka Gyeongsu. Namun Gyeongsu tetap tidak terima dengan perkataan Naeon yang membuat mereka berdua hampir baku hantam. Malam harinya, si Naeon benar-benar keras kepala. Ia masih saja menghina dan terus menyalahkan Gyeongsu bahwa Gyeongsu benar-benar tergigit. Tak lama kemudian, Gyeongsu pun mulai merasakan hal aneh dan sangat ketakutan. Gyeongsu berbicara bahwa ia tidak pernah tergigit. Namun dengan kondisi sudah seperti itu, teman-temannya tidak percaya kepada Gyeongsu. Dan Gyeongsu akan pergi dari teman-temannya, akan tetapi sudah terlambat karena virusnya yang semakin cepat menyebar yang membuat Gyeongsu berubah menjadi zombie dan menyerang teman-temannya. Akan tetapi Cheongsan berhasil mengeluarkan Gyeongsu dari ruangan. Meskipun Cheongsan sangat sedih kehilangan teman dekatnya. Scene berpindah kepada Hesu di mana ia sudah terkena gigitan. Lalu masuk ke restoran milik ibunya Cheongsan. Dan tak lama kemudian Hesu mengalami gejala. Ia langsung saja mengikat tangannya agar ia tidak menggigit anaknya sendiri. Sedangkan ayahnya Onjo masih di gedung pemerintah untuk menunggu evakuasi. Ayahnya juga masih menunggu informasi keadaan SMA Hyosan. Lalu si ketua kelas Namra ia memberitahu teman-temannya bahwa Naeon adalah pelaku yang membunuh Gyeongsu. Karena Namra melihat Naeon mengusapkan sapu tangannya ke tongkat bekas zombie. Dan mengusapkan ke luka Gyeongsu. Lalu Namra menyuruh Naeon untuk mengeluarkan sapu tangannya. Namra pun menyuruh Naeon untuk mengusapkan sapu tangannya ke lukanya. Akan tetapi Naeon tidak mau, dan semakin jelas pelakunya adalah Naeon. Sehingga Cheongsan sangat marah kepada Naeon, yang membuat semua teman-temannya membenci Naeon akibat perbuatannya. Naeon langsung pergi meninggalkan teman-temannya. Meskipun membencinya, namun teman-temannya akan menyusul Naeon. Akan tetapi Bupak menghalanginya karena tidak boleh ada yang mati lagi. Sehingga Bupak yang menjemput Naeon. Akhirnya Bupak berhasil menjemput Naeon, namun membawanya ke tempat lain. Dan film pun bersambung.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan like dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan admin akan melanjutkan cerita film ini di video selanjutnya. Enjoy!